Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, lembaran pagi hari ini, lembaran hidup kita pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, diawali dengan sholat subuh berjamaah. Saya datang tadi itu sudah penuh ya masjidnya ya. Artinya jamaah sekalian telah berebut mendapat rahmatnya Allah, di mana lembaran kita pada pagi hari ini didahului dengan kegiatan-kegiatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada mungkin yang sholat tahajud, sholat malam, sholat sunnah ba'diyatal wudu, ada yang sempat sholat tahiyatul masjid, qobliyah subuh dan lain-lain. Mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para jamaah sekalian, dan ini setahu saya adalah masjidnya guru saya ya, Profesor Haji Muhammad Ali Aziz. Saya senang diberi amanah ini sekaligus sebagai taskheh saya ya kepada beliau. Manakala apa yang saya sampaikan nanti ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan bisa diingatkan begitu. Topiknya belajar Al-Quran sepanjang hayat. Tadi dibacakan begitu. Bapak Ibu sekalian, beberapa menit ini coba kita bahas gitu ya. Mengapa sih kita mengatakan belajar Al-Quran sepanjang hayat itu? Alasannya banyak ya. Dan belajar itu ada dua ya. Pertama adalah belajar membaca Al-Quran. Saya pernah mengadakan penelitian ringan ya. Saya itu waktu remaja itu mengumpulkan kawan-kawan guru Quran di Surabaya. Lalu kita ekspos tahun-tahun 93 ya. Saya akhirnya punya santri orang tua-tua itu sebanyak 30.000 orang. Saya masih ingat wisudawan pertama di gedung Cak Durasim ya, ada ya namanya gedung Cak Durasim. Sampai lupa saya namanya. Saya panggil koran terkenal, saya memberi sambutan atas dasar data saya itu ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua-tua itu, ada yang sudah pensiun, ada yang belum. Dalam kurun waktu sekitar 3 tahun itu bisa khatam Al-Quran seperti yang kita wisuda hari ini. Pada waktu itu saya begitu. Dan itu diekspos oleh Jawa Pos waktu itu. Akhirnya tambah banyak yang mengaji. 30.000 orang itu secara sampling saya tanya, kenapa Bapak Ibu kok belajar ngaji sudah tua begini? Di antara jawabannya lucu Pak. Jawabannya itu begini, di antaranya yang lucu itu. Dulu saya disuruh ngaji waktu anak-anak, tapi
saya tidak ke masjid tapi main-main gitu. Loh kok begitu? Ya. Belum ada PlayStation toh waktu itu. Di antara mereka saya tobat Pak, dulu tidak mengaji, nggak mau. Sekarang saya baru mengaji. Saya bilang panjenengan ini tanda-tanda husnul khotimah saya bilang. Karena makin tua makin dekat dengan Quran. Nah yang terakhir ini yang lucu. Saya belum mengaji Pak selama ini. Baru saya daftar ngaji akhir-akhir ini gitu. Apa alasannya kok baru mengaji sekarang? Jawabannya kan belajar Quran itu sulit Pak gitu. Nah, saya nggak terima. Sesulit apa panjenengan belajar Quran dan sudah berapa lama belajar Quran? Nah di antara mereka menjawab begini. Belum pernah Pak belajar. Loh belum pernah kok sudah bilang sulit gitu. Nah ini yang saya bilang lucu itu ya. Lalu saya kemukakan dengan bahasa yang simple. Allah itu loh berjanji dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali Allah mengatakan dalam surat Al-Qamar dengan redaksi yang sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Ini kalau saya dulu mengaji pada guru saya Prof. Ali Aziz, itu namanya pengulangan ayat itu, pengulangan kalimat, pengulangan ayat, itu memiliki arti yang luar biasa, memiliki makna yang luar biasa. Maka orang-orang saya bilang, Allah yang menjamin bahwa Quran itu mudah untuk dipelajari. 4 kali ayatnya dikumandangkan dalam kitab suci Al-Quran. Nah, nanti panjenengan bisa membaca ya. Al-Qamar 17, 22, 32, 40. Salah satu maknanya apa? Mengingatkan kepada kita bahwa yang disampaikan Allah ini sangat penting. Nah, karena saya guru waktu itu ngomong begitu oleh santri-santri saya. Oh gitu ya Pak, iya. Wong belum pernah ngaji kok bilang sulit, saya bilang begitu. Alhamdulillah makin tahun yang mengaji makin banyak, makin banyak. Itu waktu saya remaja, saya belum menikah ya. Kemudian setelah itu saya mengembangkan Quran untuk basis anak-anak. Alhamdulillah sekarang ini agak membuat lega anak-anak kita yang sekolah di SD Islam, TK Islam, PAUD Islam sudah ada mengaji mulai abata sampai menghafal Al-Quran sampai terjemah Al-Quran. Sehingga waktu saya itu diantaranya habis untuk mendatangi wisuda SD itu. Ya, untuk menyaksikan mereka sudah khatam dan sudah munakosah dan sudah lulus, kita wisuda di sini bareng-bareng. Setelah itu apa? Ada jenjang-jenjang yang sudah kami siapkan sampai pada tingkat yang memungkinkan kita jangkau, yaitu tarjamah Al-Quran secara lafziyah, tafsir Al-Quran dan lain-lain. Guru-guru kami tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di masjid ini guru kami. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sepanjang hayat, kenapa? Karena secara teks yang kita pelajari itu memang harus selalu ada di lisan kita, di hati kita. Kalau kita jauh dari Al-Quran, padahal 1 kali kita baca 1 huruf, itu pahalanya 10 kebaikan. Hadis Rasulullah mengatakan intinya kita itu punya banyak dosa. Betul Bapak Ibu sekalian? Dosa. Terutama kepada siapa dosa kita? Gak mampu nyebut ya saking banyaknya kita ini. Terutama kepada ayah dan ibu kita.
beliau sudah tiada di antaranya. Ada juga di antaranya yang masih bersama kita dalam keadaan sakit lagi. Ini yang berat. Bagi kita yang lemah imannya ini berat, tapi kita yang kuat imannya ini yang mengantarkan kita masuk surga. Sudah tiada mereka. Untung Islam itu adil ya, masih ada jalan berbuat baik untuk ayah dan ibu yang telah tiada. Dosa-dosa kita yang banyak itu antara lain kita bisa tutupi dengan amal-amal yang baik. Menata son ini amal baik. Tadi saya mau parkir, di sini aja Pak parkir, itu yang bilang begitu itu amal soleh. Semua amal-amal soleh itu bisa menutupi dosa-dosa kita yang telah lampau. Illal musyrik, kecuali dosa yang berat. Mengaji Quran itu, Al-Fatihah itu mengaji. Anak-anak yang PAUD itu kita ajari mengaji itu. Ini bunyinya A, ini bunyinya Ba, ini bunyinya Kho, ini bunyinya Da, misalnya. Dengan menyanyi. Pesan guru saya almarhum Rektor UIN IAIN waktu itu, yang putranya Yai Adlan Ali, ikuti wataknya, sifatnya anak-anak itu sambil dibimbing mengaji dengan cara yang cocok dengan anak itu. Jadi kita sampai pada ya, sesuai dengan usianya masing-masing. Imam Ghazali mengingatkan pada kita, selain 10 kebaikan satu huruf yang kita harapkan bisa menutupi dosa kita juga, beliau mengatakan setiap satu huruf kita baca, malaikat berdoa untuknya. Subhanallah. Tadi kita membaca Al-Fatihah berapa huruf itu? Itu satu hurufnya malaikat mendoakan kepada kita untuk kebaikan yang kita inginkan. Kalau malaikat yang berdoa kira-kira diterima enggak Pak? Ya. Kalau yang berdoa orang Siwalan Kerto diterima apa enggak? Diterima juga Bu, insya Allah. Cuma diterima berbentuk apa itu Allah memberikan porsi yang cocok untuk kita. Saya 20 tahun berdoa ingin punya mobil Pak. Berdoa ingin punya mobil. Kok gak diterima-terima? Ternyata saya tidak dikasih mobil oleh Allah, dikasih tanah. Mungkin menurut Allah, buat apa kamu mobil kamu gak punya tanah? Nanti bilang tempat di mana kamu tempat tinggalnya? Lebih bijaksana saya Pak Allah, lebih bijaksana Allah. Capek Pak akhirnya Pak saya berdoa untuk itu. Istri saya bilang, saya nggak kepin haji. Tersinggung saya, ya Allah iya saya belum haji. Saya bilang istri saya, kita sudah berdoa pada Allah Ta'ala sekian tahun belum haji ternyata. Ternyata Allah kasih haji, nanti kasihnya itu. Dikasih rumah ternyata, loh lebih bijaksana Allah. Habis kasih rumah, malu saya berdoa itu, ya Allah sudah enggak apa-apa saya enggak haji, tapi kasihlah pahalanya haji yang mabrur, laisal jaza illa jannah, yang pahalanya adalah surga. Mungkin malaikat malu, iki ana makhluk njaluk haji, gak njaluk haji tapi njaluk ganjarane haji. Akhirnya salah satu guru saya memberangkatkan saya haji. Alasannya, nek kamu kata lu ngono haji, kamu guru TPA, ndak bisa haji kamu. Gajinya waktu itu 25.000 satu bulan, guru TPA. Berarti setiap doa kita mesti diterima oleh Allah. Cuma diberi sesuatu yang cocok dengan keadaan kita. Jadi mengaji sepanjang hayat, itu mengaji qauliyah yang kita baca alif ba ta sampai amma yatasaalun sampai sadaqallah, dan mengaji tentang isinya Al-Quran. Yang saya sampaikan tadi isinya Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang ya, peran Al-Quran itu
sangat besar untuk kehidupan kita, sehingga sepanjang hayat tadi itu ya. Di antaranya adalah syifaun ya. Syifa'in itu bisa kita lihat di dalam surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya potong. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Qad ja'atkum, telah datang kepadamu mau'izatun ya, nasihat. Butuh dinasehati kita rupanya Pak ya. Halo? Butuh. Menurut Allah kita butuh dinasehati. Lah nasihat Allah itu berupa Al-Quran ini. Mau'izatun, sebagai nasihat. Anak-anak kita di sebelah ini, saya tadi keliling ya, ada SD Ibrahim. Saya belum pernah nanya ini. Mudah-mudahan SD Ibrahim ya, itu sesuai namanya akan mencetak orang-orang yang kuat imannya seperti Nabi Ibrahim dan putranya yang disembelih itu siapa? Ismail. Kuat, imannya kuat. Kalau anak-anak kita mantan atau alumni SD ini imannya kuat, kita senyum, kita bahagia di alam kubur kita nanti melihat anak-anak yang kuat imannya itu. Mau'izah. Maka kita belajar Quran itu, lah gimana Pak, saya masih baru membaca, belum tahu isinya. Allah mendatangkan barokah bagi kita yang hanya membaca itu, wa syifaun, karena Quran itu sebagai obat. Lima fis sudur, obat fisik dan obat hati. Saya ada jamaah yang pergi haji Pak ya, cerita sama saya ini orang yang tidak percaya dengan membaca Fatihah, disebulkan terus diminum. Dia bilang begitu Pak. Lah kok tiba-tiba di Mekah itu ibu-ibu datang minta obat karena sakit ini, sakit itu. Bapak ini cerita sama saya, ya opo iki? Akhirnya wis bismillahirrahmanirrahim, mungkin Allah yang mau ini. Al-Fatihah ditiupkan ke gelas ini. Dengan keyakinan, ini di Mekah loh Pak. Mau berbuat apa lagi? Dengan keyakinan, ini bisa Allah sembuhkan kepada orang yang sakit itu. Mereka merengek-rengek, saya tidak bisa haji Pak kalau sakit begini. Nggak kenal mereka. Sembuh satu orang ini, karena sembuh dia cerita ke yang lain, datang lagi. Jadi tiap hari itu puluhan orang minta dibacakan Al-Fatihah itu. Cuma dia kemudian berdoa, ya Allah saya tidak mau nanti di Indonesia tamu saya banyak seperti ini. Begitu sampai rumah nggak ada orang yang minta doa padanya. Saya bilang keliru untuk ngomongin sampean itu. Betul? Mestinya terus nodongo, ya Allah mudah-mudahan engkau tetap memberikan kemampuan saya seperti ini sampai di Indonesia nanti. Akhirnya getun orangnya itu Pak. Al-Fatihah bisa mengobati sakit. Siapa yang mengobati? Allah. Ini Allah bilang, Yunus 57. Wa syifaun. Yang saya cerita itu obat fisik tadi itu. Nah, oke lah kita tidak bicara Bapak itu ya yang punya pendapat beda, tapi begitu. Bahkan lima fis sudur mengobati hati. Panjenengan masih ingat salah satu sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab. Bolehlah saya katakan pengikut-pengikut Nabi yang awal-awal itu ternyata tidak semuanya orang baik asalnya. Jadi algojo, jadi peminum, keras hatinya. Hari ini ya kita sebut mereka itu dibayar oleh kelompoknya untuk membunuh Nabi. Disokok, begitu bahasa sekarangnya. Lah Umar ini coba dengan gagah berani itu mau membunuh Nabi. Karena memang pekerjaannya seperti itu. Ternyata dia di tengah-tengah perjalanan luluh. Kenapa? Karena
disabotase oleh sebagian di antara kaum muslimin. Lah apa kamu membunuh Nabi Muhammad? Itu artinya apa, Pak? Orang berbuat baik itu mesti ada penghalang. Orang berbuat jahat itu mesti ada jalan. Juga ada penghalang. Kali ini penghalangnya kuat. Gak apa-apa, Muhammad itu kurang ajar soalnya. Masa kita tidak bisa menyembah berhala yang sejak dulu turun-menurun kakek kita mengajarkan itu. Saya kok disuruh menyembah Allah. Gak terima, tak bunuh. Ternyata sahabat-sahabat bilang, lelapo kamu membunuh Nabi Muhammad. Lawang keluargamu sendiri itu loh, masuk Islam. Siapa? Begitu kan ceritanya. Singkat kata, dia datang ke keluarganya ini dan dia disuruh baca Al-Quran surat Toha. Toha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ila akhiril ayat. Ini kalau orang kita semua kan perlu diterjemahkan ya Pak ya. Intinya Quran ini tidaklah membuat kita berat, tidak membuat hidup kita malah sengsara. Tapi justru Quran ini mengarahkan kita, loh ini loh Pak. Sehingga tadi judulnya mengaji sepanjang hayat. Quran ini menjadi mauidhah, menjadi pengarahan, menjadi coach, menjadi pembimbing hidup kita supaya baik. Jangan salah paham kau Umar. Umpamanya begitu ya kalau kita bahasakan. Quran ini adalah untuk menyelamatkan kita, sayang kepada kita. Dan Allah itu tidak pernah mengendaki umatnya itu tersesat. Karenanya diturunkan Al-Quran ini untuk menjadi bacaan supaya hati kita itu jembar padang, menjadi mauidhah, menjadi pembimbing bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia mengurungkan niatnya, gereweli Pak. Kenapa? Imannya sudah dibuka di dadanya oleh Allah, hidayah masuk, pelek. Tapi dia bangkit dari duduknya itu mencari Muhammad. Bukan mau dibunuh. Dia berikrar di hadapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan masuk agama Islam. Siapa tadi namanya? Apakah Umar bin Khattab masuk Islam karena dipentungi Nabi? Tidak. Justru dia dengan rela ikhlas. Maka jenengan jangan percaya kalau orang-orang luar mengatakan Islam dikembangkan dengan pedang, no. Historis, dia tidak ngerti sejarah itu. Islam dikembangkan dengan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang santun, ya, yang mana beliau itu tidak mau umatnya ini sengsara dan lain-lain. Jadi banyak orang-orang itu masuk Islam karena terpesona dengan perilaku yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi? Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur juga. Itu Allah yang berfirman, Yunus 57. Jadi kalau kita ini baca Quran sepanjang hayat ya. Ibu-ibu, bapak turun dari masjid. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Disopo ambek tanggane. Teko endi Mbak Yu? Ya mandek sik, Pak. Oh, teko masjid iki mau. Begitu kan? Terus diteruskan lagi ayatnya itu. Dan nek ngomongi suwe oleh nyopo setengah jam ya al-waqi'ah hilang. Sampai segitunya saya lihat bapak-bapak ibu-ibu ya. Wiritan sambil berjalan. Aku belum bisa al-waqi'ah ya wis sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bu wis awan gak nang pasar. Iya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu ya Pak ya? Iya. Jadi Quran itu kita pelajari sepanjang hayat karena untuk dua kepentingan, membaca agar lisan kita, hati kita
dibasahi oleh kalimat-kalimat Allah yang satu huruf 10 kebaikan. Kebaikannya bagaimana? Kita tidak tahu. Allah kasih kebaikan yang mana? Tiba-tiba ada seorang kaya raya telepon saya. Ustadz, ya kemarilah. Ya, dikasih uang saya 20 juta. Untuk apa ini? Untuk pendidikan Al-Quran, Ustadz. Lah sing aneh Pak, dia bilang gini, apakah bisa saya menjadi orang yang dapat pahala besar seperti Anda menjadi guru Quran? Anda itu maksudnya saya waktu itu. Saya bilang, menurut saya pahala Anda lebih besar daripada saya. Dia tidak terima itu. Masa iya? Iya. Saya bisa ngajar Quran karena engkau yang membiayai. Betul? Karena saya ngomong begitu, tak kayak dalil, dia kasih lagi. Kalau begitu saya tambah 50 juta. Orang itu yang kemarin telepon saya dikasih rumah di Pandaan sana. Sebesar masjid ini, 2 lantai. Tapi satu lantainya enggak segini Pak, masih kurang tinggi lagi. Habis dikasih rumah bingung saya, ya opo iki. Ternyata ada jamaah lagi yang Allah kirim, Pak saya mau bergabung. Lihat gedungnya, wis aku sing bangun, begitu, Masya Allah. Beliaulah orang yang pahalanya lebih besar daripada guru Quran yang pernah disebut Rasulullah. Karena dialah yang membiayai kegiatan pendidikan Al-Quran. Di sini ada belajar Quran untuk anak-anak ya? Atau mungkin sudah masuk di sekolahnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada di sini? Iya, saya iso-isone Bu. Ya, saya memulai ini bahkan kapan hari karena Pak RW bingung Pak. Kampung bingung ya apa banyak corona wis. Akhirnya dibentuk majelis-majelis RT 1 baca 30 juz, RT 2 30 juz pada hari yang sama. Saya bahkan keliling untuk baca doanya itu. Supaya diselamatkan oleh Allah kampung itu. Alhamdulillah tidak lama PPKM sudah tidak ada lagi waktu itu ya. Tidak lama persis 2 pekan yang lalu saya buka dengan kawan-kawan majelis di Jawa Timur ini ada 77 majelis Kabupaten A 2 majelis B 77. Kenapa 77 majelis? Memperingati saya itu pernah menjadi pengurus remaja masjid se-Indonesia, lahirnya tahun 77. Jadi baca Quran, binadhar, bitahfidz 77 majelis untuk Jawa Timur. Sing gak iso maca sak iso-isone. Sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ibu-ibu? Monggo yang bertanya. Langsung. Enggak ada. Belajar Quran sepanjang ayat, qauliyah, ucapannya, bacaannya, maupun isinya Al-Quran. Wonten? Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Nek gak ada saya yang bertanya Pak. Kenapa kita berikan pertanyaan? Ternyata sudah setengah jam saya sendiri yang bicara Pak. Nanti jenengan capek mendengarkan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak yang masih kecil, utamanya cucu saya, sebaiknya dimulai dari umur berapa? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun-tahun 96-an saya itu dapat amanah baru, yaitu diajak kawan saya keliling Indonesia untuk memproklamirkan metode mengajar Quran bagi anak-anak di dalam kandungan. Jadi tugas saya di Surabaya itu Pak, meninventarisir, mencatat ada enggak ibu-ibu yang hamil. Saya tawarkan ke bank A, ke bank B, ke gedung-gedung yang di situ banyak karyawannya. Yang ibu-ibu hamil silakan ikut
metode mengajar Quran bagi anak-anak di dalam kandungan. Berarti belum lahir ya Bu ini ya. Nah, pertanyaan jenengan masih kecil tadi putranya, cucunya ya. Jangankan masih kecil, masih di kandungan itu sudah bisa kita ajarkan mengaji. Kalau kita baca hadis Nabi memang seperti itu, ya. Jadi ibu-ibu itu bicara jelek di dalam ini merekam. Ibu-ibu baca Quran, Yasin. Anak itu lahir nanti bisa bunyi wal Qur'anil Hakim. Lampu ini kalau saya cetek mati, betul? Lalu saya cetek langsung hidup. Anak-anak itu begitu lahir, kalau kita sudah ajarin Quran, langsung connect seperti lampu ini, cetek. Karena di otaknya ini sudah pernah merekam apa yang kita ucapkan pada waktu dia dalam kandungan. Nah, begitu lahir, ya bukan ajaib Pak, lahir terus maca Yasin, melayu kabeh wong-wong lanya. Ya diajari. Tahapannya diperdengarkan, ibu-ibu ya. Didengarkan, wah Pak, aku ngaji ini jelek. Ya sekarang pakai MP3 bisa kok. Diperdengarkan begitu. Jadi orang-orang yang hamil itu saya bilang, yang ngaji siapa Pak? Di pusarnya ibunya. Yang ngaji ya bapaknya. Jawaban ibu-ibu, lah bapaknya kerja ya Pak. Ya direkam saja suara bapaknya itu. Jawabannya apa? Bapaknya itu rekamannya kapan Pak? Subuh berangkat, malam baru datang. Saya bilang, ya suruh rekam di kantornya sana pada waktu istirahat. Akhirnya jawabannya ternyata, manu ya Pak, suami saya nggak bisa ngaji. Oh, gak ngomong mang-mang, saya bilang. Yus, sekarang banyak rekaman-rekaman. Saya juga menyiapkan itu semua, direkam. Taruh di pusarnya ibunya, mengaji 5 kali sehari semalam. Nanti anak lahir insya Allah dibimbing mengaji, tidak sulit gitu ya. Begitu ya Bu ya, diperdengarkan di kaset itu atau ibu membaca ya, didengar, anaknya masih tidur, ya dibaca saja itu. Ya Allah, saking kepinginnya anak saya bisa membaca Quran ya Allah, yang bisa mentransfer ilmu dan suaraku ke lubuk hatinya anak ini tidak ada kecuali Engkau. Al-Fatihah terus mengaji. Begitu sudah kelas playgroup didaftarkan ke SD Ibrahimi. Jangan SD yang lain. Carilah SD yang jelas di situ ada mengajinya. Gitu ya. Nah sudah, nek jenengan tidak ahli mengajarkan Quran, serahkan kepada yang ahli. Nanti diajari sendiri pletot-pletot, ngaji ini tambah gak karu-karuan. Satu, yang kedua, mungkin ibu tidak cukup waktunya. Mungkin ibu ilmu keguruannya tidak cukup. Ngajinya bagus, tapi kau wereng kalau ngajar putranya. Kau ini anaknya sopo sih, tak wuri bismillah kayak begini, bismillahirrahmanirrahim, tok ae bolak dilolokno. Wong anake dhewe kok ditakoki anake sopo sih? Halo? Serahkan pada yang ahli. Kalau tidak memungkinkan. Haten Pak nggih. Itu Bu ya, nanti di WA kalau ada pertanyaan lagi ke saya, WA-nya tanya panitia, gitu ya. Jadi sudah toh, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Oh, tasik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi Ustadz katakan bahwa di Al-Quran itu tidak ada kesulitan, semua gampang. Ternyata mohon maaf, saya juga ngajar Al-Quran. Nah ini ternyata banyak anak-anak itu yang sulit sekali untuk diajar. Iya. Akhirnya dia putus asa, tidak mengaji. Nah ini bagaimana caranya supaya mereka itu gampang menerima ilmu Al-Quran dan dia tidak merasa dirinya kok aku gak iso. Yeah. Karena sudah dikatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada kesulitan. Matur suwun Ustaz. Nggih, terima kasih. Pertanyaan ini tidak salah, betul. Terjadi seperti itu. Tapi Allah juga mengingatkan, kok enak guru ngaji itu langsung mlebu swarga begitu. Ditanting sama Allah. Betul enggak guru kita ini ya semangatnya tidak pernah luntur? Betul
betul enggak guru kita ini tetap konsisten, sabar, ikhlas. Karena Allah akan mengatakan, Rasulullah akan mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik engkau adalah yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Menjadi manusia terbaik itu ya mengajar, belajar dan mengajarkan Quran. Saya terjemahkan guru Quran, begitu ya. Agar panjenengan tidak putus asa. Jadikan anak-anak yang sulit bisa baca Quran itu adalah sebagai ujian kita guru-gurunya. Saya juga pernah mengalami perasaan yang sama. Mana katanya sulit, katanya gampang. Saya umumkan di lembaga saya, kalau ada orang tua bilang sulit, kudu ketemu saya dulu. Sampai segitunya saya. Ada di TPQ saya Pak, daftar dari Jakarta. Luci adoh ngaji nang Surabaya saya bilang. Waktu itu di Sami Center TPQ saya. Intinya beliau tugasnya pindah, anaknya itu berkebutuhan khusus. Ya apa coba Pak? Ya daftar begitu, saya jelaskan formulirnya dan lain-lain. Berapa Pak SPP-nya? Saya bilang enggak ada SPP-nya di sini, cuma ada infak. Berapa? Waktu itu 10.000. Yang tertinggi 50.000. Baik Pak, saya tulis di sini 350.000. Saya ada komitmen dengan ibu ini, saya akan mengajarkan Al-Quran kepada putra Anda, tapi jangan minta target seperti anak-anak yang lain. Oh paham Pak, saya paham. Saya sudah konsul ke psikolog, anak ini tidak bisa diajari ngaji. Tapi perdengarkan, dia datang mendengar anak-anak ngaji. Wong diajari nggak bisa ngaji. Habis formulir ditutup, diserahkan saya, plek. Anaknya hilang Pak. Daftar itu tadi loh, ditinggal ngisi formulir, anaknya hilang di lantai 3 gedung Islamik. Saya di mana anak ini? Ibunya bilang, enggak usah cemas Ustaz, ya begitulah anak saya itu. Oh, saya bayangkan nanti saya ngajar anak kayak begini. Tapi saya enggak ahlinya, ada ahlinya. Kata psikolog enggak bisa diajari, diperdengarkan. Enggak bisa Pak, psikolog saya bantah, gimana dia enggak bisa mendengar kok, lari-lari kok. Ya sudah, matanya diperlihatkan kepada anak yang ngaji itu. Subhanallah. Bisa ternyata. Tapi idealnya anak ini diajari ngaji dengan kelas yang berbeda. Tidak dicampur dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Memanage ini bagian dari ilmu Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Jadi tidak omong kosong Pak, Allah itu ada rukun-rukun komponennya agar kita bisa mengajarkan anak itu dengan mudah, mudah bagi gurunya, mudah bagi santrinya. Ada peraganya, ada slide-nya, ada warna-warnanya. Pokoknya tidak sama dengan dulu. Pertanyaan beliau ini menjadi saya ingat pertanyaan ayah saya, kamu seumur-umur melatih guru Quran. Nggih apa? Apa yang kau latihkan ke guru Quran? Sekian puluh tahun nggak selesai-selesai. Saya jadi guru Quran itu tidak pernah ditatar. Bahasa bapak saya. Saya jawab, santri jenengan itu orangnya baik-baik dulu. Ya saya ngecap diri saya, termasuk saya ini kan santri jenengan. Duduk, baca dulu, antri. Saya baca dulu. Sekarang anak-anak, duduk, antri, baca. Jangan kemana-mana. Hilang Pak, beli bakso. Gurunya ditatar dulu supaya bisa. Tidak ada, duduk dulu tenang ya, giliran kamu. Tidak ada begitu sekarang Pak. Beliau lebih tahu dari saya. Begitu ya. Jadi ada komponen yang perlu kita lakukan supaya betul-betul pembimbingan baca Quran itu menjadi mudah dan menyenangkan. Gila, malah penataran saya ngomong ini ya. Nanti kita WA lagi Pak ya, sambung-sambung. Jadi
supaya panjenengan tidak susah, ya opo ini kok begini. Itu anggaplah, yakinilah, itu ujian guru-guru Quran. Diuji itu akhirnya kita mikir, apalagi yang bisa saya terapkan untuk anak ini. Ternyata muncullah ide, di rumah itu harus jadi madrasah bagi anak ini. Bapak ibunya nggak bisa ngaji, mohon maaf, gampang. Ada kasih sound yang bagus suaranya, ada kasih player yang menarik, anak itu masuk rumah plek disambut dengan bacaan Quran. Bapak ibunya kita bimbing, ya Allah saya beli sound terbaik ini supaya anak saya cinta dengan Al-Quran. Doa ibu itu Pak melebihi doa gurunya, betul? Maka wali murid saya itu tanda tangan kalau daftar. Di antara komitmennya, mereka siap membaca Al-Fatihah 1 kali 5 waktu setelah sholat. Dimohonkan kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya yang sedang belajar TPQ di Masjid Al-Hidayah, Engkau berikan kelancaran. Yassir lana fi auladina ahlil Quran Al-Fatihah. Ping 5 Pak. Halo? Ndi mbah mang sing takok mau kok. Berapa kali? Sampai lupa mendoakan dirinya sendiri, betul? Karena pesan Allah di An-Nisa ayat 9 memang disuruh berpikir untuk masa depan anak-anak kita. Saya mohon maaf kok sudah lebih waktunya ya. Sampai selak nang pasar, selak nyambut gawe, selak macem-macem. Hari Ahad libur. Mencari harta tidak ada liburnya Pak ya. Dengan caranya masing-masing, niatnya untuk memperkuat ibadah kita. Supaya bisa umroh lagi, supaya bisa haji lagi, supaya bisa menyekolahkan anak-anak duafa di kampung ini menjadi anak yang soleh dan solihah, supaya kita ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau bisa menjadi guru Quran, kalau tidak bisa menjadi santri Al-Quran, kalau enggak bisa menjadilah pendengar bacaan Quran, kalau enggak bisa jadilah pecinta Al-Quran. Allahumma amin. Al-Fatihah.